Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam acara Ibadah Anak Star Kid. Ya, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semuanya dalam keadaan baik, sehat? Puji Tuhan, seperti kita hari ini ya Kak ya. Iya Kak. Kita dalam keadaan baik sehingga kita bisa melayani anak-anak untuk Yes. beribadah bersama-sama secara online ya Yes, Kak ya. betul. Oh ya, Kak Mayang hari Ya. ini lihat suasana baru enggak? Rumput baru, oh enggak Rumput ya. baru. Rumput hijau. Biasanya kita di dalam ruangan ya Iya. Kak. Ini kita Hari berada ini di kita mana ya Kak? Di taman, Taman Eden bukan Kak? bukan taman samping gereja. Oh. Jadi kita hari ini ada acara spesial karena apa? Kita acaranya di luar ruangan dan hari ini pas suasana cerah. Yes. Kak Mayang bisa lihat di atas. Wow. Ada genteng. Oh enggak ya Kak, ada langit. Biru, langit cerah. Wah. Kak Mayang ingat enggak ada lagu Star Kid yang ada kata-kata langit? Langit. Bagaikan langit, ada langitnya ya? Bukan, Oh bukan tapi lagi. itu kan bukan lagu Star Oh bukan. Kid. Yang lagu Star Kid. Ya, Ada kata langit, ada kata tinggi, ada kata langit. Bentar. Oh iya. Iya, apa? Setinggi-tingginya Oh, iya. langit. Ya bener ya Kak ya. Betul, betul. Wah. Nah, adik-adik masih ingat enggak lagu itu? Pasti masih ingat ya, sekalipun udah beberapa bulan enggak ke gereja ya, Ya. Kak Mayang. Pasti lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu Star Kid, lagu-lagu rohani untuk anak-anak pasti semuanya masih ingat. Yuk kita sama-sama yuk. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Ya. Kak, ya. Oh, kita Belum berdoa, Kak. Yuk semuanya tutup matanya. Kita dalam sikap doa yang manis. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini anak-anakmu boleh beribadah kembali sekalipun secara online Tuhan belum bisa bertatap muka secara langsung. Kami percaya Tuhan menjamah anak-anakmu, Tuhan hadir di antara mereka sehingga ibadah mereka hari ini Tuhan mereka boleh sungguh-sungguh dan mereka boleh lebih mengasihi Tuhan dan kami percaya hari ini akan ada sukacita untuk anak-anakmu, Amin. sukacita bagi kami semua Amin. karena Engkau Allah yang masih sangat baik dan kami masih boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Adik-adik ayo semuanya bangkit berdiri yuk, kita mau bersukacita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tingginya, setinggi-tingginya semuanya pakai langit, silakan. Lebih tinggi kasih Yesusku, amin. sedalam-dalam lautan, Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya semuanya pujikan. tinggi-tingginya langit, Lebih tinggi siapa? lebih tinggi Kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam mana? Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Siapa di sini yang merasa menjadi pasukannya Kristus? yeay, Lambaikan tangan. Kita pujikan. Saya bukan pasukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak
pasukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Amin. Yuk, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh duduk bersama papa mamahnya. Boleh duduk, kita akan siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ayo adik-adik, kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Untuk berkat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, bahwa kami punya Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Bapa yang tak pernah henti-hentinya mengasihi kami, Bapa yang selalu memberkati kami dan selalu melindungi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Meskipun kami beribadah dari rumah, kami percaya hadirat-Mu Tuhan. Kau nyatakan kepada setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada Tuhan, supaya hadirat-Mu Tuhan, Roh-Mu menguasai setiap kami. Tuhan, bahkan dalam pemberitaan firman hari ini, kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kami mengikuti dengan sungguh-sungguh, dan firman Tuhan yang akan mengajarkan kami segala sesuatu. Roh Kudus yang akan menuntun kami, supaya kami mengerti firman-Mu, kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan membuka hati kami seluas-luasnya untuk firman Tuhan, pendengaran kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya mendengar saja, tapi kami juga mau melakukannya, supaya Tuhan kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat ketemu lagi di ibadah Raya Anak Starkid Online. Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita duduk manis yuk, duduk ya, telinganya dibuka ya. Ya, Kak Siani hari ini mau cerita tentang Yusuf. Ada yang pernah dengar? Adik-adik di rumah ada yang pernah dengar siapa Yusuf? Yuk, dengarkan dulu ya. Siapa adik-adik yang pernah mengalami hal-hal yang enak? Misalnya diberikan mainan baru, naik kelas dapat ranking 1, atau diajak pergi nonton sama papa mama, siapa? Ya, terus kebalikannya, ada adik-adik yang pernah mengalami kejadian yang gak enak, kayak mau diajak nonton hujan atau mainan yang kamu senangi hilang atau rusak. Pernah enggak? Ya, Yusuf ini juga mengalami hal yang enak, juga hal yang enggak enak. Kayak apa sih hal yang enak yang dialami Yusuf? Yusuf dikasih mantel yang bagus, yang indah. Yusuf senang, kejadian yang menyenangkan. Terus disayang papahnya, Yusuf juga senang. Tapi Yusuf juga mengalami hal yang enggak enak adik-adik. Kayak apa? Dijahati sama kakak-kakaknya. Kakaknya yang harusnya sayang sama Yusuf, kakaknya jahat sama Yusuf adik-adik. Yusuf dijual, dimasukkan sumur, terus kemudian dijual. Kisah selanjutnya apa adik-adik? Setelah dijual, Yusuf juga kemudian dijual lagi ke Om Potifar. Dijual ke Om Potifar itu apa? Jadi pembantu adik-adik, jadi budak. Yusuf disuruh kerja keras. Tapi Yusuf apa adik-adik? Taat sama Tuhan, kerja yang rajin. Adik-adik juga di rumah ya, meskipun kita sekolah online, di sini banyak yang udah sekolah ya. Sekolah online kita harus tetap belajar rajin, bekerja dengan giat, belajar dengan rajin supaya dapat nilai bagus, supaya nama Tuhan dipermuliakan ya. Yusuf ini juga adik-adik, meskipun dia dijual jadi budak di rumah Om Potifar, dia bekerja dengan rajin adik-adik, akhirnya Om Potifar apa? Sayang sama Yusuf. Yusuf dikasih kuasa semua pekerjaan rumah di rumah Om Potifar, dikasih kuasa ke Yusuf. Ya, Om Potifar sayang sama Yusuf. Tapi adik-adik, Yusuf mengalami suatu hal yang tidak enak lagi. Apa? Istri Om Potifar namanya Bu Potifar ya, Tante Potifar ini memfitnahkan hal yang buruk. Fitnah apa adik-adik? Yusuf dikatain melakukan hal yang buruk, padahal Yusuf nggak melakukan hal yang buruk.
Om Potifar marah adik-adik sama Yusuf. Yusuf dimasukkan ke penjara. Yusuf sedih. Sedih ya adik-adik. Yusuf enggak salah kok dimasukkan penjara ya. Terus apa? Tapi Yusuf juga percaya, tadinya Yusuf sedih ya adik-adik. Yusuf percaya Tuhan ada bersama dengan Yusuf. Tuhan berserta dengan Yusuf. Yusuf tetap di penjara melakukan pekerjaan-pekerjaan. Suruh dikasih kuasa sama kepala penjara. Terus Yusuf juga melakukan dengan rajin. Dia meskipun sedih masuk penjara, dia tetap dapat dipercaya melakukan pekerjaan yang rajin. Slogan gereja kita ya adik-adik, dapat dipercaya. Percaya sama Tuhan dan dapat dipercaya ya. Yusuf melakukan pekerjaan dengan rajin, terus juga ramah sama teman-temannya. Kenapa kok bisa dibilang ramah? Ramah dan baik hati ya Yusuf ya. Yusuf ini punya 2 orang teman di penjara. Satunya tukang juru minum, satunya juru roti. Juru minum tugasnya apa adik-adik? Membuat minum untuk diberikan kepada Firaun. Firaun apa? Raja di Mesir, penguasa di sana ya. Terus ada juga juru roti, kerjanya apa? Juru roti ini kerjaannya membuat roti, membuat makanan roti diberikan kepada Firaun. Mereka sedih. Yusuf tanya, juru minum, ngapa kamu sedih? Juru roti, ngapa kamu sedih? Ya, juru minum ini kemudian cerita. Aku sedih, kemarin malam aku mimpi, enggak ada yang bisa mengartikan. Coba mimpimu apa, kasih tahu aku. Nanti Tuhan semesta alam, Tuhanku yang ku sembah itu akan memberitahu kepadaku, aku akan ngasih tahu ke kamu. Ya Yusuf, gini mimpiku, kemarin malam aku mimpi. Ada 3 carang pohon anggur, aku memerasnya. Kemudian ku berikan kepada Firaun, apa coba artinya? Enggak ada yang tahu loh Yusuf. Oh itu bagi Tuhan semesta alam, Tuhanku itu hal yang gampang. Ini artinya ya, nanti dalam 3 hari kamu akan dibebaskan. Jangan lupa ya kalau dan kamu akan memberi minum lagi kepada Firaun. Jangan lupa ya kalau nanti kamu udah dibebaskan, bilang sama Firaun kalau aku enggak salah. Supaya aku dibebaskan ya. Oh iya, juru minum bilang gitu ya. Terus gini Yusuf, juru roti enggak mau kalah ya adik-adik. Gini Yusuf, aku juga mimpi. Artikan ya mimpiku ya. Ya coba cerita. No, Yusuf bilang gitu loh. Terus juru roti bilang apa? Kemarin aku mimpi, aku bawa 3 keranjang roti di atas kepalaku. Mau ku berikan kepada Firaun, ku hidangkan kepada Firaun. Tapi sebelum sampai ke Firaun, burung-burung makan nutuli roti-roti di atas kepalaku. Apa artinya? Wah Yusuf jadi sedih ya adik-adik. Kenapa kok sedih? Yusuf tahu artinya, dikasih tahu sama Tuhan artinya. Gini artinya, maaf ya, dalam 3 hari kamu akan dihukum mati, juru roti. Oh, Yusuf berani mengatakan yang benar, meskipun kadang hal yang menyakitkan. Yusuf berani karena dia benar ya. Tapi kalau kita hal yang menyakitkan, kalau kita memberitahu orang hal yang buruk, sebaiknya dengan hati-hati ya. Tapi kita harus berani mengatakan dengan berani dan hati-hati supaya tidak sedih ya temannya ya. Tapi kalau misalnya ada temannya yang salah, kita kasih tahu. Memberitahu hal yang benar dengan hati-hati supaya tidak sedih. Ya benar adik-adik, 3 hari kemudian Firaun berulang tahun. Juru minum dibebaskan dan memberi minum lagi pada Firaun. Juru roti akhirnya dihukum mati adik-adik. Ya. Terus setelah juru minum dibebaskan, juru minum ngomong enggak sama Firaun kalau Yusuf enggak salah. Lupa ternyata adik-adik, juru minum lupa. Ya, Yusuf di penjara, tetap di penjara. Tapi jangan khawatir adik-adik. Nanti ada kelanjutan kisahnya. Gimana kelanjutan kisahnya? Nanti tunggu ya. Ya. Poin dari kisah ini adik-adik apa? Kita percaya sama Tuhan beserta kita. Walaupun dalam keadaan senang, walaupun dalam keadaan sedih, Tuhan beserta kita adik-adik. Siapa yang di sini yang suka takut kalau pipis ke belakang? Enggak boleh ya, Tuhan beserta kita. Kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Tuhan menyertai kita. Yuk kita doa yuk, minta Tuhan Yesus masuk dalam hati kita.
Meskipun papa mama kadang pergi kerja, tapi Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kalau kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yuk kita berdoa yuk, terus kita ayat hafalan ya. Tirukan Kak Siania berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan pada kami bahwa Tuhan beserta dengan kami. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai kami. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati kami. Jadi Tuhan dan Raja kami, menolong kami, membimbing kami, supaya kami semakin serupa dengan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami menjadi anak-Mu yang baik, anak-Mu yang takut akan Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk sekarang kita ayat hafalan ya adik-adik. Oh iya, cerita Yusuf tadi mesti bersambung lah adik-adik. Tadi Kak Siani dah ceritakan, dah bilang kan. Tunggu kelanjutannya ya. Tonton terus ibadah Star Kids ya adik-adik. Sekarang ayat hafalannya. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Ayo, udah bisa hafal? Udah ya adik-adik. Sekian ibadah Star Kids hari ini. Kita jumpa lagi Star Kids yang akan datang.